Pernah suatu waktu ada yang tanya, kenapa kita harus puasa? Waktu itu saya menjawab, puasa itu latihan tingkat berikutnya. Karena dalam Islam, kita sudah dilatih tidak makan sebarangan, tidak minum sebarangan, tidak bergaul hubungan sebarangan. Ada batasnya, yaitu halal haramnya. Jadi puasa itu tingkat berikut. Karena tidak ada kaitan dengan halal haram lagi. Puasa adalah menahan dari yang halal. Ya. Jadi berarti latihan tingkat berikutnya. Kalau tingkat dasar itu harus menahan diri dari yang haram. Ya. Tidak boleh makan yang haram. Berarti tidak sebarangan makanan boleh kita makan. Ya. Tidak sebarangan minuman boleh kita minum. Ya. Itu tahap awal. Puasa adalah menahan dari yang halal. Ya. Makanan halal, tapi harus kita tahan dari pagi sampai sore. Ya. Dan melatih untuk menahan diri sebenarnya dari yang halal. Tidak perlu bicara yang haram, karena haram seharusnya sebelum puasa sudah begitu. Ya. Jangan tunggu bulan puasa baru tidak makan yang haram. Ya. Seharusnya sudah terlatih tidak makan yang haram. Ramadan kursus kilat untuk menahan dari yang halal. Ya. Berarti bukan hanya dari makanan minuman, tapi kalau baca hadis, menahan dari pendengaran, penglihatan, dan bicara kita. Ya. Ada seorang syekh ketika ditanya, kenapa harus menahan makan dan minum? Syekh itu menjawab, karena itu masalah besar manusia. Ya. Tiap hari pikirnya makan minum saja. Jadi harus ada 1 bulan ya, terlatih untuk menahan dari yang halal. Berarti jangan asal bicara juga, walaupun yang halal. Jadi Ramadan bukan bicara yang haram. Itu bulan-bulan lain. Bulan Ramadan harus belajar menahan bicara dari yang halal juga. Itu Syekh itu menjawab begitu. Melatih diri kita menahan semua. Dan Islam itu mudah, yang ditahan itu cuma pagi sampai sore. Bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, cuma pagi sampai sore saja. Dari fajar menyingsing sampai matahari tenggelam. Ya. Jadi mudah sebenarnya. Jadi jangan coba-coba yang lain. Ya. Jangan mengatakan, oh saya bisa puasa 10 hari berturut-turut tanpa buka. Ya, itu bukan Islam. Ya, Nabi pernah bersabda, yang membedakan puasa kita dengan puasa yang lain ada sahur, ada iftar. Ya, kalau tidak ada sahur, tidak ada iftar, bukan puasa kita. Itu puasa yang lain. Ya, memang ada orang yang bisa, tapi Islam untuk semua, bukan untuk orang yang bisa saja. Ya, bukan untuk orang-orang khusus, untuk semua. Islam untuk semua. Ya, oke. Jadi puasa adalah latihan untuk menahan dari yang halal. Ingat, ya.
Berarti tidak semua halal itu harus kita lahap semua. Ya. Berarti tidak semua yang halal harus kita ucapkan juga. Harus ditahan. Ya. Seorang guru mengatakan, apa yang keluar dari mulut kita sesuai dengan apa yang kita makan. Kalau kita makan yang baik-baik, keluarnya baik-baik. Kalau orang tidak peduli apa yang dia makan, keluarnya tidak peduli juga. Dan itu rahasia menahan. Ya, kalau dia bisa menahan apa yang dia masukkan, insya Allah dia bisa menahan apa yang dia keluarkan. Ya. Sampai ada sebahagian guru mengatakan, kalau dia hanya pilih yang baik-baik, yang halal dan yang baik-baik, nanti keluarnya juga sangat sedikit yang tidak baik. Semakin dia menjaga itu, semua dia keluarkan itu baik juga. Berarti apa yang kita masukkan ke telinga kita begitu juga, dari mata kita begitu juga. Dari inilah salah satu hikmah kenapa harus kita puasa. Ya, dari puasa awalnya yang dimaksudkan itu bukan puasa dari yang haram. Karena yang haram itu bulan-bulan lain sudah kita terlatih menahan dari yang haram. Berarti bulan puasa harus menahan dari yang halal. Ingat ya, dari yang halal. Ya, jangan tunggu Ramadan saja yang tidak makan yang haram. Ya, sepanjang tahun harus sudah terlatih supaya puasa bisa lebih meningkatkan ya, setiap amalan kita. Karena itu peningkatan. Ya. Dan itu Allah berikan 1 bulan. Berarti kalau biasanya suatu kursus itu 1 bulan itu kursus kilat namanya. Ya. Jadi puasa Ramadan itu kursus kilat. Ya. Untuk sepanjang tahun supaya bukan hanya kita menahan dari yang haram, tapi menahan diri kita dari yang halal. Ya. Harus belajar menahan diri. Ya. Itu Ramadan. Jadi gunakan Ramadan itu untuk mengucapkan yang baik-baik saja. Dan menahan kalau bukan pada waktu, bukan pada tempat, bukan pada keadaannya. Oke, kalau sepanjang tahun kita asal bicara, Ramadan hanya bicara yang baik-baik, kemudian meningkat pada berikutnya, yaitu tidak semua yang baik-baik harus diucapkan. Ya. Harus ditahan juga yang baik-baik. Ya. Harus perhatikan tempat, waktu dan keadaannya. Ya. Kalau sudah waktu, sudah tempat, sudah keadaan, baru ucapkan. Itu pun harus ditahan juga. Ya. Bicara seperlunya saja. Jangan sampai bicara sampai disuruh diam. Ya. Lebih baik diam sampai disuruh bicara. Kecuali dia dalam posisi harus bicara. Kalau dia seorang guru, tidak bicara susah. Ya. Tapi seorang murid, kalau bicara tidak bisa mendengar dari guru. Jadi masing-masing harus tahu posisinya. Ya. Kalau seorang murid, lebih baik diam dari bicara. Ya. Seorang guru bicara sesuai dengan kondisi, ya, sesuai tempatnya, sesuai keadaannya. Kalau guru terlalu banyak bicara tidak baik juga. Ya. Okay. Kalau berjam-jam bicara, murid-murid sudah perhatiannya pada perutnya, tidak akan perhatikan apa yang diucapkan lagi. Oke, paham? Ya, jadi harus perhatikan semua itu.
Jadi Ramadan ini biar kita mulai belajar menahan dari yang halal. Oke? Cukup ya? Libarakati Rasulillah baitin Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.